Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi ini saya Fitriana Ayu kembali di program Dialog Fajar. Setiap harinya hadir jam 5 dan tentu sudah bersama kawan-kawan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Kali ini bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi Ustadz, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ini berarti kalau jawabannya begini habis healing kayaknya Ustadz. Oh iya dong, habis healing ini. Healing ya Ustadz iya. ya. Nggak tua, nggak muda. Statusnya kemana? Healing dulu. Wah gitu kan ya Ustadz. Nah healing yang sebenarnya, healing dalam Islam begitu ya Ustadz Mim ya. Oh iya, pokoknya healing lah ya. Nah healing for healing. dan nggak hilang gitu Ustadz. Nah itu selengkapnya seperti apa sih Ustadz? Monggo bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Mari kita awali perjumpaan kita dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, mulai dari kita bangun tidur dan sampai nanti kita akan tidur lagi. Bahkan ketika tidur Allah melimpahi kita gerocok ya dengan beragam-ragam kenikmatan. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat semuanya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, Mbak Ayu yang suaranya selalu renyah ya, menghiasi pagi kita menjadi semakin meriah. Amin. Healing ya, healing ini posisi ini. Iya Ustaz ya. Ya mungkin ini kosakata baru yang ya bukan, walaupun maknanya lama ya, tapi sebetulnya kalau zaman kecil saya dulu ya piknik gitu ya, tamasya, rekreasi. Apa sih sebetulnya yang dimaui dari healing itu kan sama, yaitu membuat hati kita bahagia. Betul apa betul? Ya sangat betul. Iya. Intinya kan ke sana, bagaimana apa aktivitas kita lakukan, kemudian buah yang kita petik, yang kita peroleh, rasa yang kita dapatkan adalah kebahagiaan. Nah, saya akan petik sebuah makalah yang menurut saya cocok kalau kita bicara soal healing, agar kita tidak keliru ya, tidak salah. Kita bilangnya healing, tapi pulang dari healing banyak yang hilang. Duitnya gitu. Hilang. Waktunya hilang. Bahkan kapan waktu itu kan ada berita sekeluarga kan ya, kecelakaan di ruas jalan tol ya. Habis dari rekreasi kemana begitu ya, mungkin kecapean ya, sehingga sopirnya atau penumpangnya ya tidak bisa mengontrol sehingga terjadilah kecelakaan fatal. Kan jadi hilang betulan itu kan ya. Hilang betulan, benar. Ya, maka bagaimana healing ini betul-betul buah yang kita harapkan kita raih, yaitu kebahagiaan. Insyaallah. Ada sebuah makalah pendek yang saya kutip dari kitab Nasihatul Ibad, bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. As'adun nasi man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yad. As'adun nas, orang yang paling bahagia. Nah, berarti kan itu ya Mbak ya. Healing kan bahagia. Berarti orang yang paling bahagia, orang yang selalu healing tiap hari, setiap saat itu. Kalau Mbak Ayu healing ini berapa hari sekali Mbak? Masya Allah, kalau saya nggak usah jauh-jauh Ustaz, tidur aja udah healing Ustaz. Ini habis sholat subuh gini mestinya kita juga sudah healing ya. Insya Allah sama Dialog Fajar Ustaz. Apalagi ini kita ngobrol di Dialog Fajar yang relax, santai gini, mestinya bagian aktivitas dari healing. Amin, itu ya. Healing ya. Oleh karena itu pertanyaannya, benarkah yang kita lakukan, yang kita sebut dengan healing itu kita memperoleh hasilnya? Maka coba kita cek. Karena orang yang paling bahagia adalah, ini cirinya yang pertama, atau caranya ya agar kita menjadi orang yang paling bahagia, yaitu man lahu qalbun alimun, yaitu orang yang hatinya alim,
Alim itu kan orang yang berilmu. Jadi hatinya orang yang dipenuhi dengan ilmu. Ilmu itu kan hakikatnya, ilmu itu kan al-ilmu nurun, bahwa ilmu itu bercahaya. Atau ilmu itu cahaya, maaf, ilmu itu cahaya. Jadi kalau hati setiap kita ini dipenuhi dengan ilmu, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Loh, apa ada orang yang hatinya tidak dipenuhi dengan ilmu? Berarti sangat banyak. Nah, kalau ini disebut oleh beliau bahwa orang yang hatinya diliputi, dipenuhi, diisi, dihidupkan dengan ilmu, maka dia akan memperoleh kebahagiaan. Sebaliknya berarti orang yang hatinya itu dipenuhi dengan keluh kesah, ya, Mbak Ayu ya, terus apa sih, iri dengki, ya itu kan, apalagi ego, prestis, ya, itu ambisi-ambisi, niscaya tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu, walaupun dia ada program healing dengan jalan-jalan ke mana ini, ke Bali, Dubai sekarang nih lagi ke dunia. Oh, levelnya udah dunia, saya kira level Indonesia. Apa remeh-temeh gitu nggak ada. Iya Ustadz Mim. Tapi begitu pulang, loh kok gelisah lagi, kok sedih lagi, susah lagi, bahkan merasa ada yang hilang, ada yang kelewat gitu ya. Ada yang disesali. Kenapa begitu? Ya karena memang tidak itu yang sebetulnya menjadi kebutuhan jiwanya. Bukan itu yang menjadi kebutuhan perasaan batinnya. Tidak itu. Yang dibutuhkan oleh kita untuk menjadi as'adun nas, menjadi orang yang paling bahagia, yang pertama ya hati kita ini diliputi dengan ilmu. Kalau hati kita ini diliputi dengan ilmu, maka hati kita seperti cahaya, seperti lampu atau seperti pelita yang memendarkan cahaya. Ketika cahaya itu berpendar, maka tidak ada sedikit pun yang ruangan yang gelap di sekitar kita. Dalam jiwa kita yang luas dan dalam itu tidak ada satu sudut pun yang gelap. Kenapa? Karena hatinya bercahaya. Kenapa bercahaya? Dipenuhi dengan ilmu. Nah, kalau sudah dipenuhi dengan ilmu, maka tidak akan ada yang sia-sia nih, kata Allah. Bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, entah itu barang atau kejadian ya Mbak Ayu ya, kalau bisa memandangnya dengan ilmu, maka tidak akan ada yang sia-sia. Mengapa? Untuk apa? Untuk mengokohkan keimanannya. Nah kan di situ nanti urutannya. Kalau sudah begitu, healing dia tiap hari, setiap saat, ketemu dengan siapa saja menjadi healing. Bahkan sering saya bercanda, sampean kok sibuk meno, kapan istirahat gitu ya. Aku setiap saat istirahat itu. Apa sih istirahat itu? Ya kalau saya itu ganti pekerjaan itu sama dengan istirahat. Loh kok iso? Lah iya kan? Apa misalnya sebelumnya aktivitasnya duduk, kemudian berdiri capek, tidur. Tidur kan juga kerja. Kata kerja juga kan pekerjaan juga. Isa ya emang bagaimana kita sebagai bagian dari umat ya, melayani umat kan harus banyak melakukan aktivitas agar ya memang kadang orang mudah jenuh ya Mbak Ayu ya. Ya kejenuhan itu kalau menurut saya lebih banyak dipengaruhi karena monoton ya. Yang dilakukan itu cuma satu itu aja. Dan itu saja. Coba dibuat variasi, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan ya, banyak aktivitas yang bisa kita kerjakan sehingga pikiran kita berkembang ya, beragam, menjadi optimal hidup kita ini. Pikiran, tenaga, perasaan itu kan kalau optimal itu kan ya ibaratnya mobil ya atau mesin kalau berproduksi secara optimal biasanya kan bagus dia, artinya bisa ya produktif gitu ya. Sebaliknya kalau sebuah mesin itu produktivitasnya di bawah speknya atau kapasitasnya, maka mesin itu juga akan cepat rusak. Ya ibaratnya mobil Formula One misalnya dipakai untuk demo misalnya,
Kira-kira rong dina wis jebol. Iya, bisa. Ya, itu contohnya kayak begitu. Jadi dengan kita mengoptimalkan kehidupan kita ini, maka kita akan mendapatkan qalbun alimun. Insyaallah. Hati yang diliputi dengan ilmu. Sekali lagi jangan sampai hati kita ini diliputi keluh kesah, resah, gelisah, kekhawatiran, kemudian ambisi, iri, dengki. Wah, itu alamat itu, alamat akan gelap hatinya. Kalau sudah gelap hatinya, nggak usah dibahas mana wis. Mas Yoto tadi diajak healing ke Dubai untuk rekreasi, ya pulang-pulang ya tidak dapat apa-apa, cuma capek dan menghabiskan biaya yang besar. Yang kedua, wabadanun sobirun. Nah ini, yaitu fisik yang sabar. Fisik itu yang meliputi seluruh anggota badan, terus kemudian pikiran, itu kan bagian dari fisik kita. Yang sabar itu ya proporsional lah ya. Kemudian mampu menahan diri, tidak berlebihan. Kalau mengangkat beban terlalu berlebihan ya cepat sakit kita ini, ya cepat sakit. Sama juga kalau kita terlalu kecil mengambil bagian, ya juga mudah sakit hatinya. Kok nggak bisa sih, kok nggak sampai sih. Yang satunya kok cepet capek itu. Kenapa? Karena berlebihan. Setiap beban yang kita ambil berlebihan, maka kembalinya akan kepada kita. Mungkin akan cepat sukses, tetapi lifetime dari kesuksesannya itu sangat pendek. Sangat pendek. Nah, kalau sudah misalnya sukses cuma 5 tahun, nah yang tidak suksesnya 25 tahun. Padahal umur ini kan kita nggak ikut ngatur, nggak ikut menentukan itu ya. Hanya Allah saja yang berkuasa kapan kita akan pulang kembali, selesai tugas kita di dunia. Tetapi kesuksesan yang kita raih karena jerih payah yang kita kerjakan, ikhtiar yang kita lakukan, tidak diliputi, tidak dilandasi dengan kesabaran, tapi dipandu oleh ambisi, oleh prestis, atau keinginan mengalahkan orang lain, maka sukses akan tercapai. Tetapi puncaknya itu peaknya itu jadi pendek sekali, seperti ujungnya pensil itu ya, lancip banget itu ya, sehingga cepat selesai. Padahal kalau misalnya kita bisa mengatur kehidupan kita ini dengan kesabaran, aktivitas fisik kita ini dengan sabar, mengatur ritmenya, menahan ambisinya, itu niscaya akan kita dapati kesuksesan itu bisa lama. Ya, lifetime-nya itu lama, jangka waktunya lama, sehingga kita tidak sampai pada titik baliknya. Bisa kita bayangkan kalau paling gampang itu kesuksesannya pemain bola, Mbak. Ya, pemain bola itu kan masa jayanya itu kan pendek. Betul. Pendek kan, masa jayanya pendek. Padahal mereka masih harus hidup berpuluh-puluh tahun setelah masa kejayaannya. Ya, pemain bola paling 40 tahun. Nah, wis top wis jauh barang sekali kan. Ada seorang bintang sepak bola sampai umur 40 tahun masih merumput. Di levelnya yang tertinggi kan biasanya tidak sampai. Jarang sekali. Setelah itu, padahal umurnya dia ada 60 tahun, berarti masih ada waktu 20 tahun. Lu ngapain aja itu nanti? Bukannya itu nanti justru akan menimbulkan keputusasaan, sehingga ya ujung kehidupannya derita dan kesedihan. Maka dari itu yang kedua, ya kita harus sabar dengan badan kita ini. Contohnya Mbak Ayu ini capek, ya harus istirahat. Jangan memaksakan diri. Kalau sudah capek itu berarti sinyal dalam tubuh kita sudah berbunyi. Halo. Nah itu ya, istirahat, ya istirahat. Tapi nek bolak-balik istirahat ya berarti malas. Iya. Ya. Tetapi secara alamiah Allah telah menciptakan tubuh kita ini dengan beragam-ragam tanda. Kan nggak ada orang moro-moro tidur, kan nggak ada Mbak Ayu. Kan mesti orang ngantuk itu, ngantuk dhisik. Lah ketika sudah ngantuk, maka terasa kan kita sudah mau sampai.
Terus kemudian karena dia tidak ingin tidur, maka ketika ngantuk dia mengkonsumsi suplemen misalnya begitu ya. Maka kembali melek lagi, semangat lagi. Padahal semangatnya itu justru sesungguhnya malah menuju kepada pengrusakan, menuju kepada ya ekstrimnya membunuh diri sendiri. Maka dari itu ya sudah, kalau sudah sampai pada titiknya ya harus calling down, ya, harus turun, harus berhenti, harus istirahat, ya, harus merefleksi, mengevaluasi. Ini sangat penting agar kita menjadi orang yang paling bahagia. Amin. Sebaliknya kalau kita nggak sabar, jenenge wong nggak sabar, kesusu, nyetir ke susu yo bahaya malahan. Ya. Mencelakakan bukan hanya diri sendiri, tapi mencelakakan orang lain. Kalau pas di tol itu lihat orang bawa antar di bau jalan itu, jangan ngejar opo sih wong ini. Habis itu nanti di depan ada mobil yang berhenti, ya, rawan sekali kan untuk ditabrak, sehingga terjadi kecelakaan yang fatal sebagaimana yang berulang-ulang kali kita saksikan, kita dengar di berbagai ruas tol di seluruh Indonesia ini. Yang ketiga, orang paling bahagia di dunia ini ialah wa qanaatun bima fil yad, yaitu orang yang menerima dengan apa yang ada di tangannya. Masya Allah. Nerimo, Mbak. Nerimo. Qanaah gitu, Ustaz? Iya, qanaah. Artinya menerima itu yang menerima gitu ya. Kan kita sudah berusaha maksimal, kemudian ini hasilnya ya kita terima. Artinya kita terima itu kita jadikan ini sebuah perolehan. Ketika perolehan ini sudah ada di tangan kita, maka kita optimalkan. Jangan melihat tangan orang lain. Nah, itu ya Pak Ayu ya. Kalau melihat tangan orang lain, loh, saya dapat teh kok dia dapat kopi. Nah, kan gitu. Padahal aku kepinginnya kopi, misalnya begitu. Wah, itu pasti akan menimbulkan perasaan tidak enak itu. Meskipun itu batin ya Ustaz. Meskipun itu batin. Wah, padahal tehnya itu teh paling mahal loh. Masya Allah. Ya, padahal. Sementara kopinya kopi kampung. Itu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman dalam diri kita. Tidak enak minum tehnya. Kalau minumnya tidak enak ya itu ibarat teh itu ibarat masalah saja ya. Bisa kita refleksikan pada hal-hal yang lain. Sama lah kalau kita sudah punya rumah misalnya gitu. Kita udah bagus loh rumah kita ini. Tapi begitu lihat rumah temennya cerita, pikirannya kacau. Sehingga rumah yang sudah bagus itu menjadi gak nyaman dia tinggali. Karena ketika dia masuk ke rumahnya sendiri, yang dia bayangkan, yang dia rasakan itu rumah temennya yang tadi itu. Nah, sehingga kan wah, gak enak kurang ini dan seterusnya. Apalagi nanti misalnya suami istri, istri melihat suaminya seperti melihat suami temennya. Naudzubillah, jangan. Naudzubillah kan. Tapi kan faktanya begitu banyak terjadi kan. Sama juga para suami melihat istrinya, dia seperti melihat memandang istri temannya. Rumput tetangga jauh lebih hijau. Gitu. Nah, kan tidak boleh begitu. Kalau sudah begitu tidak qanaah namanya. Ini anak juga begitu kan nanti. Anak macam-macam nanti. Macam-macam sekali, banyak sekali jenisnya. Tetapi prinsipnya sama. Apakah kita menerima atau tidak? Kalau kita menerima, pasti akan menikmati. Masya Allah. Tapi kalau dia tidak menerima, pasti akan iri dan dengki. Semoga bermanfaat ya. Amin, yang pendek ya ini untuk kita semuanya. Dan selamat menikmati healing tiap hari, tiap saat. Masya Allah, healing yang terbaik ya dengan sholat. Iya, Masya Allah. Ternyata mudah sekali ya Ustadz ya. Ya mudah. Apa yang dibuat sulit hidup kita ini? Nggak usah pakai pesen tiket pesawat, pesen tiket hotel. Ya Allah. Ya, belum lagi nanti pesen restorannya ya, tempat makannya iya, ya. Bener. Belum lagi nanti eker-ekeran cuti sama timnya. Ono sing keri, kancret, gak melok, ngamuk-ngamuk. Aduh ya Allah. Masya Allah. Semoga kita bisa melakukan tadi ya Ustadz ya, hatinya penuh dengan ilmu, kemudian fisik yang sabar dan selalu menerima apa adanya atau qanaah. Bisa benar-benar healing. Ya, artinya memang semua hasil yang diperoleh itu
ditanggapi, diterima dengan sikap positif ya Mbak Masya Ayu ya. Allah. Harus dengan sikap positif. Amin, Tapi amin. kalau hasil dari yang kita telah capai itu kita tidak terima dengan sikap positif ya siksaan lah. Naudzubillah. Terima kasih ya Ustadz Mim. Sama-sama, Mbak Ayu. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.